Assalamualaikum. Siap. Beri salam kepada ibu guru. Belum belajar sampai kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke. Bagaimana kabar hari ini? Bahagia? Hari ini kalau saya lihat dari jumlah siswa hadir semua ya? Ketua kelas? Oke, kelasnya juga sudah bersih. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau dengar dulu. Mana semangatnya kelas 7? Tepuk tangan dulu. Hari ini kita belajar materi tentang skala suhu. Sebelum masuk materi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Siap untuk ice breaking? Oke, siap. Hari ini kita mempelajari materi tentang skala suhu. Ada tujuan yang harus anak-anakku capai hari ini. Ada langkah-langkahnya ya. Ada langkah-langkah pembelajaran yang harus kita lakukan hari ini. Yang teman-teman Ibu, anak-anak, jika kamu ingin bepergian ke suatu daerah, ibaratnya mau keluar daerah, ke daerah manapun itu, informasi suhu apa? Tahril. Apakah suhu di sana lebih panas atau lebih dingin dari tempat yang saya tinggal? Oke, dia mau membandingkannya, apakah suhu di daerah sana itu lebih dingin atau malahan lebih panas dari daerah asalnya. Mengapa Pak Hari mau tahu itu? Agar saya bisa menyesuaikan pakaian yang saya gunakan di daerah yang saya tuju. Oke, hari ini Ibu akan berikan penguatan saja materi tentang skala suhu, yang mana penguatannya Ibu akan melalui video pembelajaran. Dan Kelvin dimulai dari 273. Itu supaya lebih paham. Jangan lupa subscribe untuk membangun channel kita supaya kita bisa share di video channel. Oke, itulah tadi penguatan video pembelajaran yang Ibu tampilkan ya. Dari apa yang sudah anak-anakku simak tadi, dengan anak-anakku padukan dengan apa yang anak-anakku baca di rumah melalui buku paket, melalui LKS, melalui sosial medianya, apa yang anak-anakku bisa tangkap, apa yang anak-anakku bisa pahami materi skala suhu hari ini. Coba dikemukakan apa yang anak-anakku bisa tangkap dari video, dari buku paket atau LKS-nya yang sudah dibaca, dari gadgetnya, melalui tayangan-tayangan YouTube, atau langsung tanya di Om Google. Coba angkat tangan. Ada yang bisa mengemukakan pemahamannya? Silakan. Coba Rizal. Ayo Rizal. Untuk mengubah satu ke termometer lainnya menentukan suhu. Oke. Untuk mengkonversi, mengubah suhu dari satu skala ke skala yang lainnya ternyata butuh perhitungan. Oke. Masih ada yang lain? Coba Laura. Ternyata Bu, termometer itu ada 4. Ya. Termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke, ya anak-anakku silakan berkumpul sesuai dengan kelompok ahlinya. Di kelompok sini diisi oleh Celcius, silakan yang Celcius ke sini. Di kelompok yang sebelah kanannya saya diisi oleh kelompok Fahrenheit, silakan kelompok Fahrenheit di situ. Perhatikan instruksinya di atas. Apa yang anak-anak mau lakukan? Coba.
Anak-anak silakan bergabung dengan kelompok ahlinya. Silakan anak-anakku berdiskusi untuk mencari pemahaman mendalam sesuai dengan nama kelompoknya. Yang dicari itu sejarahnya, siapakah penemunya. Nah, kemudian untuk termometer Fahrenheit, berapa titik bekunya, berapa titik didihnya. Nah, bagaimana caranya kita mengkonversi. Dan kalau bisa cari negara mana yang menggunakan termometer ini untuk mengukur suhu di negaranya. Nah, cari ya. Di sini sampai. Sudah didapat semua? Sejarahnya sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, silakan anak-anakku kembali ke kelompok asal. Oke. Kita kembali ke kelompok asal. Yang anak-anakku lakukan di kelompok asal sekarang saling bertukar informasi dan sampaikan. Tadi saya di sana di Celsius ini saya dapatkan. Nah, sampaikan sama temannya. Oke. Ayo sampaikan apa tadi yang kamu dapat? Arsi tadi di kelompok Fahrenheit. Apa yang Arsi dapat dari kelompok Fahrenheit disampaikan ke temannya supaya semuanya tahu juga apa informasi yang ada pada termometer Fahrenheit. Didiskusikan. Ayo diskusi. Diskusikan, kolaborasi. Jadi tadi saya selalu Jadi penemunya Gabriel. Nah, ya, mulai dari penemunya. Siapa? Untuk masing-masing termometer itu siapa penemunya? Celsius siapa? Reaumur siapa? Fahrenheit siapa? Oke. Ayo, bertukar informasi. Bertukar informasi. Sudah? Oke. Sambil bertukar informasi ya. Ibu akan bagikan LKPD. Ini LKPD-nya. Dibaca-baca. Kemudian sebentar anak-anakku tuangkan hasil diskusinya ke dalam kertas karton yang sudah Ibu siapkan di sana. Ada kertas karton yang Ibu siapkan di sana. Silakan diambil. Bagi di kelompoknya, tuangkan. Ayo ambil. Satu ya. Ayo ambil. Sudah? Yang putih aja barangkali, gitu? Yang diraya. Oke. Menulisnya mungkin begini ya, karena sebentar kita akan tempelnya di papan tulis supaya muat 4. Iya, jawaban LKPD-nya hasil diskusi ini kau tuangkan di dalam kertas karton. Baru kalau sudah selesai nanti dipresentasikan. Mana yang lebih mudah kami pahami? Yang jelasnya ini kan diminta buatlah tabel perbandingan, berarti mau dalam bentuk tabel, mau dalam bentuk gambar, silakan. Mana yang anak-anakku mudah pahami. Ini juga dikerjain sayang, ini juga. Iya. Nah, vertikal aja ya. Nah, karena tulis dulu nama kelompok. Siapakah yang mau menulis? Oke, Tera aja yang menulis. Berbagi. Siapa yang menulis hasil diskusi untuk nomor 1? Siapa yang nomor 2? Siapa yang nomor 3? Berapa kan? Ada 5 toh? Gambar diagramnya, gambar 1 orang di sini. Yang gambar jawab pertanyaan nomor 1 tulis di sini. Pertanyaan nomor 2 tulis di sini. Pertanyaan nomor 3 tulis di sini. Oke? Pertanyaan nomor 4 di sini. Baru sebentar tinggal 1 kali. Tabelnya boleh di sini. Tulis gambarkan ya. Tulis dulu kelompoknya kita. Nama kelompok ya. Kasih besar-besar nih sedikit tulisan Kak supaya bisa kita lihat. Ya boleh.
Ayo. Ya, boleh. Ayo. Ayo. Kelompok 4. Kelompok 1. Sini. Sorong ke sana sedikit. Kasih lewat sedikit. Lewat. Karena enggak muat nanti dua lagi. Kelompok 2. Sini. Kasih naik sedikit. Ya, kelompok 3. Oke, sambil menunggu kelompok 3 menyelesaikan hasil diskusi kelompoknya, kita presentasi saja ya. Masing-masing kelompok harus mempresentasikan apa hasil diskusinya. Saya mulai dulu dari kelompok 1. Silakan. Siapa yang ditunjuk? Fahril. Oke, silakan Fahril. Presentasikan apa yang Fahril sudah. Bentar, Bu. Ingat bagaimana tahapannya kalau kita mau presentasi? Ayo Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahril, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang skala suhu. Jadi, skala suhu Celcius memiliki titik beku di 0 derajat dan titik didih di 100 derajat. Yang memiliki selisih 100. Dan skala derajat Reaumur yang memiliki titik beku di 0 derajat dan titik didih di 80 derajat. Dan skala Fahrenheit dengan titik beku di 32 derajat dan titik didih di 212 derajat. Satu. Oke, upload dulu untuk kelompok 1. Oke. Terima kasih ya. Untuk kelompok 1, Nafari coba diperhatikan ya. Untuk kelompok 1 di sini sudah sangat jelas, prosesnya ada, kesimpulannya ada. Ya, oke. Semuanya ya. Oke, bagus. Bagus sekali ya untuk presentasi kelompok 1. Sekarang kita lanjut presentasi untuk kelompok 2. Coba siapa yang mau maju untuk mempresentasikan? Laura, silakan. Skala suhu Celcius yang ditemukan oleh Anders Celsius. Titik beku airnya merupakan 0 derajat Celcius, titik didih 100 derajat Celcius, dan negara penggunanya adalah hampir seluruh dunia. Oke. Untuk Reaumur, penemunya adalah Rene Reaumur, titik beku 0 Reaumur, titik didih 80 Reaumur. Negara penggunanya adalah banyak digunakan di negara Eropa. Ya. Fahrenheit, penemunya adalah Gabriel Fahrenheit. 32 Fahrenheit, titik didih 212 Fahrenheit. Negara penggunanya adalah Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Skala suhu berikutnya adalah Kelvin, penemunya adalah William Thomson. Terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maafkan bila ada tutur kata yang salah. Untuk kelompok 4, dipaparkan oleh Ananda Saki. Silakan. Titik didih Celcius sama dengan 100. Titik beku Celcius 0. Ya. Titik didih Reaumur 80. Ya. Titik beku Reaumur 0. Ya. Oke, berikan dulu aplaus untuk kelompok 4. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang terakhir, tunggu dulu ya. Untuk kelompok 4, ini koreksi dulu. Perbandingan pada skalanya bisa, bagus. Untuk nomor 1, perhitungannya, analisisnya, oke. Untuk nomor 2, di nomor 2 ini ada perbedaannya. Dan setelah Ibu lihat-lihat, kesalahan perhitungannya itu ada di sini. Minus 32,4 ditambah 32, kelompok 4 dapatnya 64,4. Ingat ya, di sini ada tanda minus, ada tanda negatif.
Ya, ada tanda negatif. Untuk perhitungan yang lain, ya. Jadi kesimpulannya untuk kelompok 4, ketelitiannya ya. Ketelitian dalam menghitung itu diperhatikan. Satu kelompok lagi, silakan kelompok 3 maju ke depan, dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Farel Fareza, perwakilan dari kelompok 3. Oke. Nomor 1, Ya. diketahui sama dengan 30 derajat Celcius. Ditanyakan F sama dengan berapa? Ya. Kesimpulan, skala Celcius adalah skala suhu yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Ya. Skala Raymond saat ini jarang digunakan. Skala Fahrenheit masih digunakan di beberapa negara, terutama Amerika Serikat. Ya. Skala Kelvin adalah skala suhu absolut yang banyak digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan. Oke. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya. Hebat. Anak-anakku sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Di depan itu sangat jelas, sangat terpampang hasil penemuan kalian, hasil diskusi kalian dengan penuh warna-warni. Begitupun pengetahuan yang kalian dapatkan hari ini penuh dengan warna-warni, diwarnai oleh termometer Celcius, termometer Raymond, termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin. Jadi di sini anak-anakku sudah bisa mengkonversi ya. Perhitungannya tadi rata-rata ibu lihat prosesnya sudah betul. Kemudian tinggal satu. Namanya kita kalau menghitung itu dibutuhkan ketelitian. Kayak tadi untuk kelompok 4. Penjumlahan antara negatif dengan positif. Itu diteliti ya. Teliti baik-baik dalam melaksanakan analisisnya. Oke anak-anak. Dari apa yang sudah anak-anakku kerjakan, dan anak-anakku tadi sudah membuat kesimpulan dari hasil diskusinya, itu sudah bagus-bagus, sudah ibu anggap bisa memahami materi tentang skala suhu. Jadi pelajarannya hari ini, perhitungannya hari ini, analisisnya hari ini itu jangan dilupakan ya. Jangan dilupakan karena itu anak-anakku akan gunakan selamanya, seterus-terusnya. Jadi kalau ibu berikan poin di sini, untuk kelompok 4 tadi masih kekurangan dalam penjumlahan, berarti butuh ketelitian, ibu berikan poin 75, oke, secara keseluruhan bagus. Kemudian untuk kelompok 3, ini pemaparannya bagus. Disiplin waktunya harus juga tepat ya. Disiplin waktunya harus tepat. Jadi secara keseluruhan ibu bisa kasih nilai dia 78, tinggal disiplin waktu. Kemudian untuk kelompok 2, keteraturannya, ini keteraturan penempatannya ya, harus disesuaikan dengan apa yang diminta duluan, yang ada di LKPD harus diminta duluan. Itu dulu yang harus anak-anakku tempelkan. Tapi secara umum ini sudah bagus. Oke, untuk kelompok 1, ini sudah teratur, jadi ibu berikan poin. Oke. Jadi misalnya anak-anak, dari apa yang sudah anak-anakku pelajari hari ini, anak-anakku sudah adakah yang bisa menyimpulkan secara umum materi pelajarannya kita hari ini? Coba buat kesimpulannya secara umum untuk materinya kita hari ini. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Baca di atas. Ada yang bisa menyimpulkan materinya kita hari ini? Oke, silakan. Apa? Fahril.
kesimpulan yang bisa didapat untuk hari ini. Suhu adalah ukuran panas atau dingin suatu benda. Dan skala suhu adalah sistem pengukuran suhu tersebut. Sistem pengukuran suhu tersebut. Oke. Kemudian apa lagi kesimpulan untuk hari ini? Coba, Karel. Apa kesimpulannya, Karel? Kesimpulannya, kita bisa melakukan konversi satuan suhu apabila mengetahui perbandingan skala pada termometer yang mau dikonversi. Ya, oke. Apabila mau mengetahui perbandingan, ingat ya, perbandingan atau angka pentingnya tadi itu yang nomor telepon 5495. Oke. Jadi, misalnya kalau ada pertanyaannya Ibu begini. Sebutkan titik didih dan titik beku pada termometer Celcius. Siapa yang bisa jawab? Oke, Nurjana. Oke, titik didihnya? Oke, yang lain? Oke, Saki. Didihnya adalah 100 derajat Celcius. Oke. Titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Oke, anak-anak yang lain sama pendapatnya? Oke, itu tadi sudah dibuktikan ya. Melalui bacaannya juga begitu, melalui penguatan videonya juga seperti itu. Jadi kalau misalnya dipertanyakan apa yang sudah dipelajari hari ini, apa yang anak-anakku sudah pelajari hari ini, apa Karel? Pelajari tentang skala suhu. Ah ya, mempelajari tentang skala suhu. Kemudian apa lagi yang dipelajari? Oke, silakan. Konversi skala suhu. Konversi skala suhu. Bagaimana perasaannya anak-anakku selama proses pembelajaran? Senang. Alhamdulillah. Hal menarik apa yang anak-anakku peroleh hari ini dalam proses pembelajarannya kita? Ada yang bisa? Coba Dina, apa? Hal menarik apa yang kamu rasakan? Karena adanya pembagian kelompok ahli, Bu. Adanya pembagian kelompok ahli. Coba Ibnu, coba hal menarik apa yang Ibnu rasakan? Berani mengemukakan pendapat. Adanya keberanian mengemukakan pendapat. Ini dipertahankan ya, Naya. Dimanapun mata pelajaran apapun harus berani mengemukakan pendapat. Oke, sebagai penutup, tadi Ibu sudah memberikan umpan balik, kemudian Ibu kasih tugas lagi. Tugasnya itu, anak-anakku pelajari lagi materi selanjutnya, yang mana materi selanjutnya itu membahas tentang kalor. Masih ada kaitannya dengan materi suhu. Karena materi selanjutnya ada materi kalor. Jadi ini materinya dibaca memang di rumah. Buku paketnya dibaca memang di rumah. Bisa juga menambah pengetahuan melalui gadgetnya atau media sosialnya. Ya. Jadi bagaimana di akhir pembelajaran hari ini? Masih semangat? Kalau begitu saya mau dengar semangatnya dulu. Tujuh ya, mana semangatnya? Dari awal sampai akhir dipenuhi dengan semangat yang luar biasa. Oke, dengan begitu Ibu akhiri pembelajarannya kita hari ini dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Analisis matematis yang anak-anakku pelajari hari ini jangan dilupakan supaya bisa digunakan menghitung lagi konversi suhu yang lainnya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada guru.
Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Siap. Belum kita keluar karena kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Aspal.